Halo anak-anak, selamat pagi. Salam jumpa kembali. Selamat bergabung bersama dengan Pak Albert dalam pembelajaran online mata pelajaran seni budaya. Sebelumnya, kita akan mengawali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya Pak Albert sudah menjelaskan tentang apa itu unisono ya, pengertian dari unisono. Jadi baik anak-anak, unsur dasar dari musik adalah bunyi. Bunyi itu sendiri terbagi dalam dua bagian ya, yaitu yang pertama vokal dan yang kedua instrumen. Vokal adalah sajian musik yang disajikan melalui suara manusia. Sedangkan instrumen adalah sajian musik yang disajikan melalui suara dari alat musik. Jadi perbedaannya ada pada suara manusia dan suara dari alat musik itu sendiri. Ya, seperti itu anak-anak. Nah, vokal contohnya kita semua bernyanyi atau contohnya seperti ini ya. Tanah air ku tidak kulupakan. Seperti itu adalah contoh dari vokal ya, sajian musik yang disajikan melalui suara manusia. Sedangkan contoh dari instrumen kita bisa lihat atau kita akan simak pada video ini. Ya, jadi itu tadi adalah contoh dari instrumen. Baik, kita akan lanjut. Anak-anak yang terkasih, ada beberapa teknik penting sebelum kita mempelajari unisono. Apa saja? Teknik yang penting adalah yang pertama adalah teknik vokal dan yang kedua adalah teknik pernapasan. Teknik-teknik ini perlu anak-anak ketahui dan kuasai sebelum anak-anak berlatih bernyanyi secara unisono. Nah, teknik vokal itu terdiri dari artikulasi, frasering, dan intonasi. Tapi sebelumnya anak-anak, apa itu teknik vokal ya? Teknik vokal itu memiliki arti sendiri, cara bernyanyi dengan baik dan jelas. Seperti itu ya. Jadi cara memproduksi suara yang baik dan jelas dengan benar yang pastinya ya. Nah, teknik vokal itu seperti yang Pak Albert tadi bilang terdiri dari artikulasi, frasering, dan intonasi. Apa itu artikulasi? Artikulasi adalah teknik pengucapan kalimat lagu dengan jelas. Ingat ya, dengan jelas. Teknik pengucapan lirik lagu atau kalimat lagu dengan jelas. Sedangkan frasering adalah aturan pemenggalan kata kalimat lagu, pemenggalan kalimat lagu sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku atau sesuai dengan aturan yang ada. Seperti itu ya, itu disebut dengan frasering. Sedangkan yang terakhir adalah intonasi, adalah salah satu teknik vokal yang berhubungan dengan pengucapan lirik lagu dengan jelas. Baik anak-anak, selanjutnya adalah teknik pernapasan. Teknik pernapasan adalah cara kita memproduksi nafas yang ada menggunakan organ-organ tubuh yang ada. Nah, di sini teknik pernapasan itu terdiri dari 3 cara atau 3 bagian teknik pernapasan. Mungkin anak-anak sudah pernah dengar sebelumnya atau sudah membaca. Pada umumnya yang kita ketahui ada 3. Yang pertama adalah pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Kita akan mulai dengan teknik yang pertama, teknik pernapasan yang pertama tentunya ya, yaitu teknik pernapasan dada. Apa itu teknik pernapasan dada? Teknik pernapasan dada adalah salah satu teknik pernapasan di mana kita menggunakan rongga dada untuk mengisi udara yang ada pada saat kita bernyanyi ya. Jadi contohnya seperti ini ya, anak-anak menghirup udara terus mengumpulkan, nanti kita akan lihat bahwa bahu Anda ini akan terangkat, dada Anda akan seperti ini ya. Nah, ketika Anda bernyanyi,
mungkin saja atau bisa saja atau Anda sendiri pernah melakukannya ketika bernyanyi. Nah, pernapasan ini kurang baik karena ketika anak-anak sekalian bernyanyi lagu yang bersifatnya andante seperti orang berjalan-jalan cepat itu, nafas anak-anak sudah pasti tidak akan baik dalam bernyanyi. Ya, seperti itu. Jadi pernapasan ini kurang baik digunakan dalam bernyanyi. Yang kedua adalah pernapasan perut. Pernapasan perut adalah pernapasan di mana kita menggunakan rongga perut sebagai media atau sebagai alat untuk wadah untuk menampung udara. Kita mengisi udara sehingga udara itu perut berongga besar dan udara itu bisa masuk keluar saat kita bernyanyi. Nah, pernapasan perut ini sendiri juga kurang baik ketika kita bernyanyi, digunakan dalam bernyanyi kurang maksimal karena pernapasan ini tidak memiliki jangka waktu yang panjang. Ketika bernyanyi kita akan cepat lemah dan lesu dan tidak memiliki kekuatan dalam bernyanyi. Nah, yang ketiga adalah pernapasan diafragma. Apa itu pernapasan diafragma? Pernapasan diafragma adalah pernapasan di mana menggunakan sebuah selaput kecil yang berada di antara tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Seperti ini ya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya anak-anak? Seperti ini ya. Anak-anak bisa mempraktekkan sesuai dengan apa yang Pak Albert sementara tunjukkan. Ya, anak-anak bisa menaruh tangan kalian di bagian tengah. Terus anak-anak bisa mempraktikkan seperti ini. Jadi anak-anak lihat ada semacam selaput ketika anak-anak membuat suara desis seperti tadi, ya. Nah, di situ itu yang disebut dengan pernapasan diafragma. Ketika anak bernyanyi, selaput itu akan mengisi naik dan turun. Nah, bagaimana cara berlatihnya? Anak-anak harus seperti tadi ya. Jadi kalau anak-anak mau tahu, ya, anak-anak mesti mempraktikannya seperti ini. Tanah air, ku tidak kulupakan. Jadi seperti itu, pernapasan diafragma yang kita gunakan dalam bernyanyi akan baik, ya. Udaranya akan full dan kita akan mengatur yang dengan baik sehingga pada saat kita bernyanyi, kita bisa bernyanyi dengan baik karena perturunan nafas yang ada. Nah, anak-anak, baik, Pak kira hari ini kita belajar tentang ini dulu. Minggu depan atau pertemuan selanjutnya, Pak Albert akan mempraktekkan cara bernyanyi dengan artikulasi yang baik, frasering yang baik, intonasi, dan tentunya menggunakan teknik-teknik pernapasan yang ada. Semoga pertemuan hari ini anak-anak berhasil atau bisa mengerti sedikit dari penjelasan Pak Albert tentang apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum kita bernyanyi secara unisono. Oke, itu saja. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam sehat, jaga kesehatan kalian, dan jangan lupa mengisi absen dan juga mengerjakan tugas yang ada. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Salam seni.